Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Penataan kawasan-kawasan yang ada di pinggir kali dari bangunan liar ataupun kali yang menyempit tentu membutuhkan pemimpin yang tegas dan tidak mudah. Nah, seperti yang ada di Ciliwung atau juga di Jalan Gabus Raya ini, kali Sepak di sini juga menyempit, kemudian dilakukan penataan kawasan sehingga bongkaran-bongkaran dari bangunan-bangunan liar sudah rata dengan tanah dan bahkan sudah ada kompensasi yang disiapkan. Kali Sepak namanya ya? Iya, Pak. Barusan sudah kita serahkan dana untuk memberikan kompensasi kepada warga yang rumahnya dibongkar, yang warungnya dibongkar, dan sungainya sudah mulai terbentuk sekarang. Nah, kemudian nanti sungainya akan dibentuk terus sampai dengan CBL dan sampai Indah. Nanti pohon-pohonnya harus bagus. Dengan satu catatan, di Bekasi hentikan dulu izin perumahan, udah kebanyakan. Ya betul, Pak. Sawah-sawahnya sudah ketutup sama rumah, akhirnya orang Bekasi nggak punya penghasilan. Anaknya nggak kerja di pabrik, sawahnya hilang. Mereka dagang menggunakan apapun tempat untuk berdagang dan pinjam duitnya dari Bank Emok. Udahlah, sempurna itu kehidupannya, Pak. Sekarang lagi proses pembersihan sampahnya, Pak. Sampah ya, fokuskan pada normalisasi sungai secara bersama. Normalisasi kelanjutannya nanti habis Lebaran. Baik, berdasarkan informasi tadi, maka pemilik-pemilik warung, pemilik-pemilik bangunan liar yang ada di pinggir Kali Sepak, tepatnya juga di sisi Jalan Gabus Raya, yang kalau ada bangunan ini tentu agak lebih sempit ya dibandingkan dengan yang saat ini sudah rata dengan tanah menjadi jauh lebih lapang, mendapatkan ganti rugi ataupun kompensasi terhadap bangunan-bangunan yang dibangun. Jadi Pak Gubernur dalam hal ini tidak lepas tangan ya, Kang Deddy Mulyadi, namun tetap membantu masyarakat agar bisa misalnya mendirikan usaha-usaha di tempat lain yang bukan lahan-lahan yang seharusnya tidak boleh didirikan. Selain itu, Pak Gubernur juga menekankan untuk tidak memberikan izin terlebih dahulu bagi perumahan-perumahan baru di sekitar kawasan ini dikarenakan penanganan banjir, antisipasi banjir, normalisasi sungai masih berlangsung terutama di pinggir Jalan Gabus Raya Kali Sepak. Selain itu, yang menjadi concern adalah sampah-sampah. Nah, sampah sendiri yang kita lihat memang banyak sekali area-area di pinggir jalan, di pinggir kali, tumpukan-tumpukan sampah yang ada di sana dibiarkan atau kadang dibakar oleh warga dan akhirnya ada yang polusi, ada yang sampahnya meluruh ke dalam kali, menyebabkan penyumbatan dan aliran air akhirnya terhambat. Penyumbatan itu bukan hanya sampah ya, ditambah lagi sedimentasi sehingga lengkaplah di bagian kali itu tanah bercampur sampah, akhirnya tidak bisa aliran air menjadi optimal dan meluaplah air kemana-mana. Nah, area di sini adalah area yang terdampak oleh banjir pada awal Maret lalu, di mana jalan ini pun terbenam oleh luapan air dari Kali Sepak. Tampak di bagian kiri ya, ini di sore tanggal 27 Maret, bagian sungai itu sudah jauh lebih lapang dibandingkan dengan sebelumnya Kali Sepak yang ada bangunan di sana. Kemudian area yang di pinggir di mana kita berada ini adalah bekas bangunan yang sudah rata dengan tanah, sudah dipadatkan dan bisa dipergunakan untuk parkir sementara atau nanti akan dilakukan pelebaran jalan ditambah trotoar dan penghijauan tentu bisa sekali ya, termasuk area di pinggir sungai yang cukup lapang atau area ini ya di pinggir jalan di mana kita berada itu bisa dikeruk dan menjadi semacam kolam penampung juga sehingga air tidak meluap. Rumah ini menurut Bapak daerah aliran sungai bukan? Iya, bukan. Hah? Minimal dapurnya loh itu. Iya. Kan nggak mungkin ini sebelah, Pak. Iya. Sampai mana batas PJT? Kalau dari aksi masih masuk lagi, Pak. Masuk PJT. Katanya dia punya sertifikat. Oh, nanti kita cek, Pak. Cek ya, nanti diperbandingkan semua lurus sampai sana. Kalau yang bersertifikat nanti lihat sertifikatnya, riwayat tanahnya. Ya, Pak. Ya. Nanti kita Bangunan-bangunan yang ada di sini ternyata juga ada yang bersertifikat menurut warga. Hanya saja sertifikatnya akan dicek ya, karena area-area di pinggir kali untuk kali yang dalamnya 3 meter saja itu 5 meter ke kiri dan ke kanan ataupun di kedua sisinya tidak boleh mendirikan bangunan yang dalam artian tidak ada sertifikat yang bisa dikeluarkan di situ.
kalau kita menurut aturan yang ada. Nah, tadi di kawasan ini ada salah satu bapak yang rumahnya masih ada di ujung area normalisasi Kali Sepak. Nampaknya akan dicek dan mungkin akan dibongkar kalau memang berada di pinggir kali, dan tentu tetap mendapatkan penggantian. Area yang ada di samping kita ini tadinya kalinya 1 meter dan sudah pernah kita shoot sebelumnya ataupun kita informasikan. Saat ini sudah paling tidak 5 meter ya di bagian sisi atas badan kali, dan aliran kali bibir kalinya mungkin 3 meter. Tentu saja 3 meter masih agak lebih sempit ya dibandingkan dengan aliran air yang sudah 5 meter ataupun 6-7 meter bahkan di ujung ke arah jalan irigasi. Nah, jembatan-jembatan yang ada itu bagian gorong-gorongnya ada yang mengecil. Baiknya memang dilakukan pembongkaran dan pembuatan jembatan kembali sehingga bagian gorong-gorongnya menjadi jauh lebih lebar dan sesuai dengan lebar Kali Sepak yang sedang dinormalisasi, mungkin 5 atau 6 meter. Sampai saat ini bagian pinggir kali yang ada sudah dikeluarkan sampah-sampahnya dan juga sedimentasi, termasuk yang di sini di depan Alfamart di dekat Tugu Golok Sriwijaya ya, batas wilayah desa yang ada. Tadinya adalah timbunan sampah yang tak bertahun ya, kita bisa lihat di Google dari tahun 2023 itu sampahnya sudah tersangkut di sana dan menumpuk lama-lama akhirnya menyumbat aliran air, ditambah lagi tidak ada penanganan sesudahnya sehingga sampailah saat ini dilakukan normalisasi Kali Sepak dan menjadi perhatian dari Pak Gubernur karena memang area ini terdampak banjir yang cukup lumayan menenggelamkan rumah-rumah warga serta jalan. Jembatan-jembatan yang ada ya sempat juga dibahas pada waktu itu bahwasanya bentuk dari jembatan tidak dibuat datar tetapi melengkung sehingga pada saat air yang cukup tinggi, misalnya ada sampahnya atau ada kayu atau material yang hanyut bersama air dapat melewatinya dan tidak membuat aliran air tersendat. Ini benar-benar lapang. Nanti kita akan lihat perbandingan sebelum dan sesudah ya jalan ini dari arah sebaliknya. Yang jelas jalan Gabus Raya yang tadinya mungkin ramai padat, kemudian ya, di pinggirnya bangunan ya di sepanjang jalan, kali ini di sisi kiri atau di sisi selatan itu sudah jauh lebih lapang, lebih bersih. Jembatan-jembatan yang ada yang kecil, ada yang besar ya, ada yang sempit. Mungkin bisa diseragamkan juga karena itu menjadi akses warga menuju ke perumahan-perumahan yang sudah ada di sekitar sini. Air Kali Sepak yang kita lihat mungkin agak lebih rendah dibandingkan dengan biasanya karena belum ada hujan lagi. Kemarin sempat hujan, air yang ada di sini itu mengalir dengan deras, dengan lancar, dan tentu warga juga senang ya karena air tidak lagi mungkin tergenang atau juga kalau misalnya cukup banyak air tidak meluap. Salah satu penataan yang cukup penting lagi yang kita bisa usulkan adalah pasar yang ada di sini. Di bagian pinggir jalan sebenarnya kalau kita lihat dari udara itu seperti bangunan tambahan. Namun perlu dicek ya keberadaan bangunan tersebut. Dan bangunan utama pasar ada di bagian dalam. Nah, parkir-parkir kendaraan yang ada di sini biasanya menggunakan badan jalan sehingga arus lalu lintas tersendat. Di bagian akses ke arah Gading Harapan 5 di area pinggir jalan kita lihat lagi ada sampah. Memang mungkin ya ini adalah satu kebiasaan masyarakat menaruh sampah di pinggir jalan kemudian mengharapkan ada yang mengangkut atau yang membakarnya. Atau memang ada sistem pengelolaan sampah dengan melakukan pembakaran terhadap sampah-sampah yang sudah ditumpuk di sana. Atau terkadang kita juga melihat sampah-sampah ditaruh di pinggir kali, mungkin berharap sampahnya dibawa oleh air dan hilang dari peredaran ataupun masalah sampahnya hilang. Walaupun sampah pasti akan tersangkut ya. Ini satu lagi dan membuat aliran air menjadi tersumbat.
Kita sampai di titik perlimaan jalan irigasi yang bertemu dengan jalan Gabus Raya di sini, dan ke kanan Kampung Gabus yang kemarin kita sudah lihat saluran air PJT yang akhirnya berubah menjadi bangunan-bangunan di bagian sisi atasnya dan saluran airnya menghilang. Saluran air PJT juga lewat di sekitar sini dan sudah dibongkar. Kemudian Mbak yang kemarin berjualan yang punya 3 kios, menurut Pak Gubernur sudah pindah ke sisi dalam Gading Harapan 2, Villa Gading Harapan 2, dan beliau menjual makanan sate ya kalau kita lihat di sana. Baik, dari arah sebaliknya ini di samping kanan adalah saluran air PJT, saluran yang berfungsi untuk pengairan ya, irigasi bagi lahan-lahan pertanian dan mungkin perkebunan masyarakat, sawah yang ada di sana. Saat ini sudah jauh lebih terang dibandingkan dengan sebelumnya. Aliran air pun mulai kita bisa lihat walaupun di beberapa titik itu masih tersendat, dan sudah diinstruksikan untuk akses-akses yang menghambat saluran air tersebut dibongkar, kemudian dilebarkan ya saluran airnya sesuai dengan sebelumnya kurang lebih 5 meter. Kalau kita lihat tentu akan memakan beberapa bagian-bagian bangunan yang sudah dibongkar. Kemarin ada salah satu TPA ya, ataupun Taman Pendidikan Al-Quran, tapi pada bagian pagar dan halamannya. Sedangkan untuk bangunan lain yang ada di pinggir semua dibabat habis. Yang jelas untuk kawasan Gabus ini adalah kawasan tadinya jawara-jawara ya yang sempat berjuang. Kemudian juga di sini butuh keberanian atau nyali ya kalau kita dengar untuk melakukan pembongkaran dan lainnya. Namun dengan pendekatan yang dilakukan Pak Gubernur serta jajarannya, semua proses berlangsung dengan lancar. Ada ganti rugi tentunya bagi masyarakat, jadi tidak hanya pembongkaran, jadi win-win solution sehingga normalisasi dapat dilanjutkan. Kita berada di depan Villa Gading Harapan 5 namun ke arah pintu tol Gabus kembali. Kembali kita ingatkan bagi pengendara malam hari agar berhati-hati dikarenakan area ini belum ada pagarnya dan langsung ke pinggir kali. Apalagi kalau hujan dan penerangannya agak kurang misal seperti itu, tentu akan membahayakan para pengendara melewati area yang ada di sekitar sini. Baik, kita akan coba lihat perbandingan sebelum dan sesudah dari area yang ada di sepanjang jalan Gabus. Nah, di bagian kanan di sisi atas ya, ini adalah kondisi sebelumnya, pagar yang ada di sisi kiri. Lalu kita bisa lihat banyak bangunan-bangunan semi permanen, di mana di bagian sisi bawahnya di beton atau juga yang permanen semuanya full di beton. Kalau yang semi permanen bagian atasnya ada kayu ya, dinding kayu, dan rata-rata atapnya adalah asbes. Ini ada benderanya, kemudian di seberangnya ini adalah bangunannya serta batas desa dan wilayah. Tampak perbedaan yang sangat signifikan, sangat terang, sangat jelas sekarang. Untuk kalinya pun semakin lebar ya, dan bangunan-bangunan liarnya sudah tidak ada. Jalanan yang ada di sini pun lebih leluasa ya, kendaraan-kendaraan melewatinya. Biasanya bangunan-bangunan seperti yang kita bisa lihat di kanan atas itu bagian depannya persis berada di pinggir jalan. Jadi bahkan jalan tentu akan dipakai untuk parkir misalnya bagi yang akan mengunjungi bangunan tersebut, ataupun toko ya, atau kios, rumah makan dan sebagainya. Tidak hanya bekas bangunan, kita juga lihat semak-semak ya, ataupun pepohonan-pepohonan liar yang tumbuh dikarenakan tidak terawatnya kali sepak ini juga sudah hilang. Lalu ada plang tadi ya, tidak membuang sampah, jangan membuang sampah di sana, sudah semakin kelihatan. Semoga warganya semakin sadar bahwasanya membuang sampah ke kali itu akan mengakibatkan kali tersumbat dan air akan meluap.
lebih enak dilihat ya dibandingkan dengan sebelumnya yang di sisi atas. Kita pernah berada di sekitar jembatan yang ada di sana, dan itu di pinggir bawah di dekat tiang gardu listrik ya. Itu adalah tempat pembuangan sampah warga. Sampahnya ada yang turun ke kali dan ada yang dibakar. Bekas-bekas sedimentasi di sini, lumpur bercampur sampahnya masih kelihatan ya. Nanti mungkin biasanya yang sudah-sudah itu ditutup dengan tanah coklat, lalu ditata ya, dibuatkan mungkin area trotoar atau juga pelebaran jalan, kemudian ada penghijauan. Nah, ini bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan sudah hilang total keseluruhannya. Dan tinggal akses-akses ke rumah-rumah warga, jembatan-jembatan. Ada 2 jembatan yang menyempit, termasuk yang merah ada di sini ya. Mungkin mudah-mudahan dapat dilakukan penataan ulang bagian sisi bawah ataupun gorong-gorongnya. Kondisi banjir seperti yang kita bisa lihat di IG-nya Dadi Hadi ya, pada waktu awal Maret, dan ini adalah proses-proses awal pembongkaran dari kali sepak yang ada dan langsung dipimpin oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Bagaimana dengan Jakarta? Sebenarnya Jakarta juga banyak kawasan seperti ini. Semoga ya ada gebrakan-gebrakan dari pemimpin-pemimpin baru Jakarta, sehingga area bagian pinggir sungai, kemudian rel kereta, ditambah lagi kawasan padat lainnya itu dapat ditata dengan baik dan menjadikan Jakarta benar-benar kota metropolitan yang rapi, bersih, ya, enak dilihat, tentu nyaman dikunjungi oleh banyak orang, termasuk wisatawan mancanegara. Kita melihat sedikit aliran kali sepak yang sudah dilebarkan. Di sini airnya sudah bersih, kemudian bagian turap yang lamanya pun menggunakan batu kali itu juga sudah kelihatan dengan baik. Walaupun banyak yang rusak ya. Tidak hanya normalisasi dilakukan di arah pintu tol Gabus ke arah jalan irigasi di sana ataupun ke arah Karangsatria, tapi juga yang ke arah Kali CBL dapat kita lihat di sini ya. Sudah ada galian-galian untuk ujung kali sepak yang bertemu dengan kali dari Satria Jaya menuju ke Kali CBL. Hanya saja di pinggir jalan masih kita lihat adanya bangunan-bangunan yang dipakai ataupun kios-kios untuk berdagang, yang seharusnya area tersebut memang tidak boleh didirikan bangunan sesuai dengan aturan tadi ya, sehingga tentu akan menyulitkan bagi kendaraan-kendaraan pada saat melakukan pengerukan ya, pengambilan sampah ataupun operasional pemeliharaan kali. Nah, contohnya di sini, bila ada satu ekskavator ingin mengeruk kali yang ada di samping di dekat jembatan, tentu ya tertutup oleh bangunan ini dan harus menggunakan jalan yang ada di sekitar jembatan. Dan jalan ini adalah salah satu akses utama yang menghubungkan Tembalang Cikarang menuju ke arah Karangsatria Babelan. Tentu kalau misal ada alat berat di sini yang dikerahkan, maka akan mengganggu arus lalu lintas. Dari itu dibutuhkan jalan inspeksi namanya. Nah, jalan inspeksi ini berada di pinggir kali, namun yang kita lihat pinggir kalinya ya ada banyak bangunan masih serta tumbuhan-tumbuhan liar. Nampaknya tidak begitu terawat ya. Semoga ke depan ini makin baik lagi Kabupaten Bekasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.